para bapak-bapak ya, di surat Mujadalah itu ada seorang perempuan yang datang pertama dia menangis kepada Allah karena Allah nggak jawab langsung. Dia datang ke Nabi. Nih bapak-bapak dengarkan ya. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri saja maaf. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya dulu cantik, dulu ya. Saya dulu cantik, banyak lelaki yang mau dengan saya. Saya memilih suami saya ini. Tapi dia sudah wadul ke Allah. Ini setelah wadul ke Allah baru datang ke Nabi. Setelah saya memilih suami saya ini, saya hamil, melahirkan, sampai saya menjadi tua dan rusak seperti ini. Capek. Sekarang suami saya mau meninggalkan saya. Saya melahirkan anak-anaknya, saya menyusui anak-anaknya, saya mendidik anak-anaknya, saya membesarkan anak-anaknya. Setelah saya menjadi jelek seperti ini, suami saya mau menggantungkan saya. Saya disumpah bihar, kamu tidak akan saya setubui dan kamu tidak akan saya urusi. Kamu seperti ibu saya. Saya itu hanya ingin suami saya itu menganggap saya sebagai istri, supaya di akhirat nanti jalan saya ke surga itu mudah. Karena perempuan ini memang yang dipikirkan surga. Saya ingin suami saya menyaksikan saya sebagai perempuan yang berbuat baik untuk dia. Mau dihamilin, mau melahirkan anaknya, mau menyusui anaknya, dan berkali-kali sampai saya tua seperti ini. Saya ingin perbuatan baik saya ini diapresiasi oleh suami saya. Diapresiasi itu dihargai. Sehingga nanti suatu saat mati, saya ini adalah istrinya yang solihat, yang berusaha betul sakpol kemampuan saya untuk melayani suami saya. Sampai Allah menurunkan ayat, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Oleh karena itu para lelaki di sini, jamaah-jamaah, para suami, adik-adik yang belum menikah, ya. Kita harus ngeramut, jaga, menolong istri kita. Sebab yang begitu itu bukan hanya istri kita, ibu kita juga begitu juga. Beliau yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Hamilnya berat. Okay? Hamilnya berat. Terus menyusuinya juga berat, mendidik juga berat. Ada lagi saudara jamaah, Asma binti Zaid al-Ansori. Asma binti Yazid apa Zaid al-Ansori. Hadis ini terkenal dengan wafidatun nisa. Wafidatun nisa. Dia datang kepada Rasulullah SAW, sahabat Nabi orang Ansor, wafidatun nisa, Asma binti Yazid al-Ansoriyah. Asma binti Yazid al-Ansoriyah. Dia bilang, saya datang ke Nabi mewakili perempuan sak jagat raya. Seandainya perempuan-perempuan mukmin jagat raya ini tahu maksud saya datang ke Nabi, mereka akan mendukung saya. Terus dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Memanggil Nabi dengan apa? Panggilan yang penghormat. Tebusanmu adalah ibu dan bapak saya, ya Rasulullah. Saya tahu engkau diutus oleh Allah untuk kaum lelaki dan perempuan.
manusia sejagat raya ini. Kemudian kami beriman kepadamu. Kami sebagai orang iman, golongan perempuan ini terkungkung, terbatas, harus di rumah, tidak bisa mendatangi jenazah, tidak jumatan, tidak haji kecuali dengan suami, tidak bisa perang fisabilillah. Kami memuas syahwatmu laki-laki. Kami sedang tidak mood, tidak senang, tapi kalau kamu golongan laki-laki mau, kamu setubuhin saya tanpa melihat saya ini mau apa enggak. Kami hamil melahirkan anak-anakmu. Kami mencuci bajumu. Kami memasakkan untuk kamu. Kalau kamu pergi, kami menjaga hartamu, kami menjaga anakmu, kami mendidik anakmu, kami mencuci bajumu, kami membersihkan rumahmu. Disebutkan, saudara jamaah. Pertanyaan saya, ya Rasul, kalau suami saya sedang perang, sedang haji, sedang mengantar jenazah, sedang sampah semua itu, apa bagian kami? Mengantar jenazah ke kubur kami nggak bisa, berperang kami nggak bisa, haji kami nggak bisa. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam noleh kepada para laki-laki itu. Wahai sahabat, pernah nggak terpikir oleh kamu pertanyaan seorang perempuan yang menanyakan agama seberlian ini, secerdas ini, sebaik ini? Sahabat jawab semua, Nabi, kami tidak pernah berpikir ada seorang perempuan yang secerdas itu dan menanyakan agama seindah itu, sebaik itu. Terus Nabi noleh kepada perempuan itu, hei perempuan, kalau niat kamu berbuat seperti itu untuk ketaatanmu kepada suami, maka segala apa yang dikerjakan oleh laki-laki muslim kamu duduk di rumah, kamu akan dapat pahala. Dari hadis ini sebenarnya, saudara jamaah, penyadaran untuk laki dan perempuan. Seperti yang sering saya katakan, kenapa sih perempuan itu harus taat ke suami? Sering saya sampaikan ini, saudara jamaah. Itu adalah kefadulan Allah untuk perempuan, keadilan Allah untuk perempuan, rahmat Allah untuk perempuan. Karena secara kodrati, secara alami, makhluk perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Mens, emosian, gak menggunakan akalnya tapi menggunakan apa? Perasaannya, menggunakan emosinya. Amalannya banyak tapi mudah hilang, mudah terpengaruh, mudah ikut ngerasani, mudah ikut mencela, mudah iri, padahal iri itu menghapus amal. Perempuan itu kodrati, saudara jamaah, kodrati. Mudah iri, mudah mencela, mudah gengsi. Apa mana hulur? Nggak mau disamain. Perempuan tuh kalau bisa, kalau punya duit saja mah, kudungnya nggak boleh sama dengan kudung temannya. Ngaten nggih? Bajunya nggak boleh sama dengan baju temannya. Jadi kalau ada wak ngaji saja mah, lihat ada orang pakai kudung sama dengan dia, balik dia. Sama lagi, malu aku bener. Akhirnya kudungnya dibalik, saudara, ya lah. Kudungnya dibalik. Ya, perempuan itu seperti itu, saudara. Jadi
amalannya banyak tapi apa? Gengsinya, irinya, apa mana Lur? Gengsinya pol perempuan itu saudara, pol. Bapak-bapak harus tahu ya, gengsi perempuan itu apa? Pol. Maksudnya gini loh, bapak-bapak yang cerdas, di Quran itu perempuan kalau melanggar ya harus dinasehatin. Langkah pertama harus nasihat. Kalau dinasehatin nggak sembuh, harus dipisahin tidur. Pisahin tidur ini tidak boleh di luar rumah, tapi harus di dalam rumah. Karena perempuan itu kalau sadar, dia pandai cari alasan. Apa ya? Misalnya suaminya tidurnya di ruang tamu, jengkel dia, aku nggak mau tidur sama kamu, aku tidur di ruang tamu. Perempuan tuh kalau sadar, saudara jamaah, itu pura-puranya banyak. Misalnya keluar, loh mas kok di situ apa nggak ada nyamuk? Itu sebenarnya mas maafin saya, ayo masuk. Gitu. Tapi yang laki-laki yang rodok dedel Mbah Lur, ya nggak ada nyamuk, satu temennya banyak. Nyamuknya cuma satu tapi temennya yang banyak. Loh, terus dia dijawab gitu, mas nggak ada nyamuk tadi situ. Nggak ada tuh, biarinlah, gue tidur sini aja. Padahal sebenarnya saudara jamaah, mas saya minta maaf, ayo masuk. Sing cerdas aman Mbah Lur. Oh iya, wah kayak lamu aku tak mlebu ya, kan Lur. Jadi perempuan tuh kalau suruh minta maaf, maaf saya nggak akan saudara, susah saudara. Kalau ada perempuan berani minta maaf itu berarti super istimewa, bukan istimewa tapi super istimewa. Kadang cari